Assalamualaikum. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu neraca pembayaran internasional. Apa sih neraca pembayaran internasional itu? Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian penduduk di dalam suatu negara pembayaran internasional meliputi orang, perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Neraca pembayaran internasional atau yang disebut dengan NPI merupakan salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dari sisi eksternal, NPI juga dapat menunjukkan posisi suatu negara dalam dunia internasional. Kondisi NPI banyak dipengaruhi oleh kondisi dan goncangan yang terjadi pada perekonomian global. Lalu selanjutnya ada macam-macam neraca pembayaran. Yang pertama yaitu neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat, sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Lalu yang kedua yaitu ada neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Lalu yang ketiga yaitu ada neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Materi ketiga yaitu nilai tukar atau kurs. Nilai tukar atau kurs, exchange rate, adalah nilai per unit mata uang suatu negara dinilai dengan mata uang negara lain. Atau dengan kata lain, kurs secara langsung adalah harga mata uang domestik yang dinilai dengan mata uang asing. Misalnya, beberapa rupiah setara dengan 1 dolar secara langsung dari negara Indonesia. Lalu di sini ada pertukaran dan neraca perdagangan luar negeri. Yang pertama ada pertukaran. Pertukaran atau exchange adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan memberikan atau menerima imbalan yang bernilai mirip satu sama lain untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan. Lalu yang kedua ada neraca perdagangan luar negeri. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca yang biasa disebut balance of trade ini merupakan adalah komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Lalu selanjutnya ada perdagangan internasional perspektif Islam. Perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Setiap negara tidak mungkin dapat memproduksi semua kebutuhan sendiri kan? Melainkan suatu negara membutuhkan negara lain untuk bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan yang belum bisa dipenuhi oleh negara tersebut. Kegiatan dalam perdagangan internasional dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Dalam pandangan Islam, perdagangan internasional diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan aktivitas perdagangan ini. Selanjutnya, hal ini diperkuat dengan salah satu sejarah dalam peradaban Islam, yaitu perdagangan Quraisy. Al-Quran mengabdikan aktivitas perdagangan mereka dalam surat Quraisy. Pada zaman itu, mereka melakukan perdagangan ke negeri Yaman saat musim dingin dan perdagangan ke negeri Syam saat musim panas. Setiap orang muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rezeki dari belahan bumi dimanapun.